Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes, ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, mau bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah atas segala nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajahah setelah 2 tahun lebih ya kita serba online. Tapi hari ini kita bisa bertemu, bersiraturahim, mudah-mudahan bisa melipat gandakan pahala dan juga melipat gandakan keberkahan untuk kita semuanya. Jazakumullah kepada panitia semuanya yang telah menyiapkan acara ini, juga untuk hadirin semuanya, jazakumullah khair, senang sekali bisa berjumpa, apalagi menjelang bulan Ramadan kita bisa saling memberikan semangat untuk menyambut kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan ya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, selain kita berharap pahala dari menuntut ilmu, kita juga berharap sekali kita mendapatkan keberkahan dari saling berjumpa. Pasti ketika kita berjumpa itu ada kemanfaatan yang lebih dibandingkan ketika kita berkomunikasi lewat online ya. Tapi di sini juga ada teman-teman yang mengikuti secara online ya. Saya sapa juga ya kepada sahabat-sahabat Laju yang dengan setia walaupun tidak bisa hadir di tempat ini, tetapi insya Allah mudah-mudahan mendapat keberkahan majelis ilmu. Senang sekali kita berkumpul di majelis ilmu karena dalam meniti kehidupan ini kita membutuhkan pedoman hidup. Di tengah himpitan, bukan didramatisir kan kalau Umi mengatakan di tengah himpitan kesulitan ya, berbagai permasalahan bangsa dan negara kita dan berbagai problematika umat. Kalau kita merasa menjadi bagian dari umat, kita akan merasakan himpitan masalah itu. Kecuali kalau kita tidak merasa kita adalah bagian dari umat. Ya, saya biasa-biasa saja kok gitu ya. Saya masih bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika kita merasa bahwa kita adalah bagian dari sebuah umat, ya, ummatan wahidah yang mendapatkan amanah di pundak kita masing-masing untuk tegaknya risalah, pasti kita akan merasakan bahwa kita berada di tengah himpitan masalah keumatan yang kita ingin keluar dari problem keumatan ini ya. Tetapi di tengah kesempitan itu Allah memberikan anugerah kepada kita untuk berkumpul di majelis ilmu, berkumpul di rumahnya yang paling agung di dunia ini. Rumah terindah adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita harus mengucapkan syukur yang banyak ya atas karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kalau kita tidak bersyukur ya kita tidak ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
besok, lusa kita bisa lebih luas lagi, bisa lebih lapang lagi melaksanakan agenda-agenda umat, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, ya, tamu agung yang kita tunggu-tunggu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala dilipat gandakan, bisa lebih dari 700 kali lipat pahala itu. Artinya kita akan memasuki bulan istimewa. Siapa yang memilih menjadi istimewa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak boleh santai, kita tidak boleh biasa-biasa saja. Misalnya kita di rumah mau kedatangan tamu Raja Salman, kebayang gak sih Raja Salman main ke rumah kita? Ya nggak apa-apa sih, kalau ngebayangin kan nggak dosa. Ibu pontang-panting nggak sih? Ya, bukan cuman kita yang pontang-panting ya. Wah, pengamanan di sana sini pasti repot banget. Gimana caranya menyiapkan segala sesuatunya gitu. Ya, membersihkan rumah, menyiapkan makanan biar rapi rumahnya gitu. Dan memang seperti itu harusnya kita menyambut tamu kan? Nah, harusnya ini lebih dari itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Dari 12 bulan itu Allah memilih bulan Ramadan. Ya pasti ada keistimewaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih perang besar pertama yang merupakan penentu. Perang Badar itu momentum penentu nasib dakwah itu seperti apa. Maka Rasulullah tuh berdoa sepanjang malam. Besoknya mau perang Badar itu sepanjang malam Rasulullah tidak tidur. Sahabat tidur, Rasulullah tidak tidur. Berdoa sepanjang malam. Berdoanya tuh sampai seperti mengancam ya. Ya Allah, seandainya kami tidak dimenangkan di perang ini, maka engkau tidak ada lagi yang menyembah. Sampai Abu Bakar menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah berhentilah berdoa, sudah cukup doamu gitu. Itu perang yang menentukan. Dan betul di perang Badar itu simbol jahiliyah, ya, Abu Jahal kan simbol jahiliyah, karena kata Rasulullah ini Fir'aunnya zaman ini gitu. Abu Jahal tumbang di perang Badar. Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf itu yang menyiksa Bilal, ya kan, tumbang di perang Badar dan dikubur di sumur Badar gitu. Jadi perang yang menentukan itu bulan Ramadan pertama ya, karena hijrah tahun pertama tuh belum diwajibkan puasa. Jadi pertama turun ayat puasa itu syahrul Ramadan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu di tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Di tanggal 17-nya terjadi perang Badar. Padahal itu pertama kali puasa. Bayangin, di tengah kesulitan, karena tahun kedua itu masih sulit ya, di tengah kesulitan baru mengalami puasa, musim panas, perang. Ya, tapi Allah memilihnya itu di bulan Ramadan. Nanti tahun ke-8 Hijriah Allah juga memilih di bulan Ramadan itu sebagai ada peristiwa yang sangat penting, yaitu Fathu Mekah. Ya, kesombongan jahiliyah yang terjadi di kota Mekah tumbang. Mekah menjadi suci kembali. Patung-patung dirobohkan. Patung Hubal yang paling besar yang berada di dalam Ka'bah tumbang. Rasulullah bertawaf dengan penuh kemuliaan.
Bilal bin Rabah, mantan budak yang di masa jahiliyah diseret-seret, dilempari anak kecil, pada hari itu naik ke Ka'bah dan azan. Ini nggak mungkin terjadi di masa jahiliyah. Sampai ada orang jahiliyah, orang musyrik yang menonton, dia bilang begini, syukur ayahku sudah mati. Ayahku tidak bisa menyaksikan ini. Seorang budak ada di atas Ka'bah, itu nggak bisa di masa jahiliyah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan itu banyak lagi sebetulnya peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang Allah pilih terjadinya di bulan Ramadan. Dan jangan lupa, hanya di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Jika kita beribadah di malam itu, mendapatkan pahala seperti kita beribadah 1000 bulan hanya di bulan Ramadan. Jadi memang kita tidak pantas kita menghadapi Ramadan ini biasa-biasa saja. Kita tidak pantas menghadapi Ramadan ini santai-santai saja. Harus betul-betul menyiapkan diri, ya. Nah, Umi sudah menyiapkan satu materi khusus untuk laju yang diberi judul Ramadan bersama menguatkan keluarga. Berharap bulan Ramadan itu struktur keluarga kita semakin kokoh. Kalau ada yang mulai renggang, ini saatnya menguatkan. Kalau ada yang mulai merapuh, ini saatnya mengokohkan. Pasangan, suami dan istri yang hubungannya sedang tidak baik harus diperbaiki. Ya, kenapa? Bulan Ramadan itu seseorang bisa mencapai level yang lebih tinggi. Misalnya nih, iman kita hari-hari ini tuh ya sekitar di level 2, 3, 4 paling gitu ya. Harapannya di bulan Ramadan naik ke level 7 lah, 10 belum kali ya. 7 gitu. Di bulan Ramadan ini 7, 8. Karena siangnya saum, sedekah, ya, kemudian kita menyiapkan keluarga, malamnya kita bangun untuk tilawah, kemudian qiyamul lail gitu. Naik tuh di level ke-7 atau 8 gitu. Nah, kalau Syawal turun, Zulqa'dah, Zulhijjah turun, ya turunnya jangan 2 lagi, jangan 3 lagi. Turun di level 5 lah gitu. Nanti tahun depan naik lagi di level 8. Begitu kan seharusnya kita kan? Gitu ya. Nah, di saat level keimanan kita sedang berada di atas ini, berarti kan kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Nah, kedekatan kita dengan Allah kita manfaatkan untuk memaksimalkan diri kita, ya, untuk memperbaiki segala sesuatunya, terutama yang paling utama adalah menguatkan ikatan keluarga. Rasulullah SAW bersabda dari ibunda Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu Tirmidzi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya atau terhadap pasangannya. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Ya. Teman-teman laju semuanya, amat mudah bagi kita, ya, kita menjadi ramah di tengah-tengah publik. Seperti ini, kalau penerima tamunya panitianya nggak ramah, panitianya kok judes banget. Jadi panitia tuh ramah-ramah, ya kan? Silahkan masuk, ada hadiah loh di dalamnya, gitu ya. Mudah
Kita di depan publik tuh mudah kita, ayo kita mudah menjadi sopan, kita mudah menjadi lembut, mudah tersenyum. Kalau kita di depan publik, coba kalau kita ke hotel, kita ke bank gitu ya, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kami bantu, silahkan duduk diberi minum gitu, macam apa. Tapi yang dimaui oleh Allah, kata Rasulullah, yang terbaik tuh ramahnya, senyumnya, lembutnya, itu lebih baik lagi kalau kamu lakukan di rumah. Di rumah itu di tempat yang sangat privat, kita tidak disorot oleh kamera, kita tidak dipantengi oleh sosial media, kita tidak berada di tengah publik, privat. Kalau kita juga mudah tersenyum kepada pasangan, kita mudah lembut kepada pasangan, kita sangat murah untuk bersedekah di dalam keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Gimana teman-teman? Senyuman ini mudah di luar apa mudah di dalam? Jujur. Hayo jujur. Kapan terakhir senyum sama suami? Tadi pagi Umi, masa enggak senyum sih? Saya mau kesini aja senyum. Ya kan? Senyumlah, masa sama suami mau izin enggak senyum? Ya? Jadi ketika kita bisa berbuat baik, bisa lebih lembut, bisa lebih ramah, ya, di rumah itulah yang terbaik. Jangan sampai kita di luar, silahkan mari, ayo, ini kangen banget. Pas sampai di rumah, dari mana mah? Udahlah aku capek banget. Ingat ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah tuh bukan begini, sebaik-baik kamu tuh yang paling panjang jilbabnya, yang paling rapet cadarnya. Sebaik-baik kamu adalah yang paling panjang janggutnya, yang paling cungklang celananya. Enggak begitu. Ya. Tapi yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Selamat datang. Saya lupa menyebut tadi bahwa acara kita kolaborasi dengan Rumpi. Maaf ya, Umi tidak menyebutnya. Ruang kumpul penuh hati. Tapi Umi usul habis Ramadan namanya ganti ya. Rumpi itu konotasinya kurang baik. Tapi mungkin maksudnya biar gampang didengar. Tapi Rasulullah SAW nggak suka nama-nama yang identik dengan sesuatu yang nggak baik. Ya. Gak apa-apa kan kasih nasihat. Kalau ibu-ibu mah kasih nasihat, nenek-nenek mah kasih nasihat mah gak apa-apa. Ya, terima kasih Rumpi yang sudah mensukseskan acara kita, sudah memfasilitasi teman-teman semuanya untuk terselenggaranya acara ini. Semoga barokah senantiasa ya. Nah, ada kecenderungan enggak di Bandung sih, mungkin di sana. Ketika orang menjadi lebih religius, yang hari ini diterjemahkan sudah hijrah, ada kecenderungan orang sesudah hijrah, sesudah lebih religius, itu kok tambah sangar. Kok sekarang dia kalau ketemu nggak senyum, kok dia sama tetangga nggak senyum. Saya punya teman, sekarang tuh kegiatannya belajar online, wah kemana-mana belajar online. Kesekok sana, kesekok sini. Tapi tetangganya mengeluh. Sekarang dia nggak pernah keluar, jarang nyapa tetangga gitu. Nah, tetangganya curhat sama kita bingung gitu. Ya, nah ini harus ada keseimbangan karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan agama ini adalah agama yang seimbang. Jadi ini akan menjadi tema pembahasan kita pada kajian siang hari ini, ya. Jangan sampai kita berbicara tentang umat, tapi kita melupakan pondasi yang paling penting yaitu keluarga kita.
Terlalu mudah bagi seseorang tampil sopan, ramah, lembut, nampak penyayang di depan publik. Namun di rumah, di tempat yang paling privat, saat tidak ada orang kantor yang menyaksikan, tidak ada imam masjid yang melihat, tidak disorot sosial media, mengapa sikap di atas tidak mudah ditampilkan? Kira-kira mengapa ya teman-teman? Ini sebetulnya untuk saya, ya pertanyaan ini untuk saya, untuk teman-teman semuanya, untuk siapa saja yang ingin keluarganya menjadi lebih baik. Jadi tidak perlu ada yang merasa tersinggung, tidak perlu merasa ada yang disindir dan tersindir karena ini juga ditujukan kepada saya. Ya. Rasulullah SAW adalah teladan kita, pemimpin yang disegani lawan, namun dicintai para sahabatnya. Sebagaimana yang digambarkan oleh seorang utusan Quraisy dalam peristiwa Hudaybiyah. Jadi begini, ketika tahun ke-7 ya, tahun ke-7 kan Rasulullah mau berniat umroh. Ya, karena Rasulullah juga mimpi Rasulullah bisa memasuki kota Makkah dengan aman. Niat umroh ya, betul-betul niat umroh Rasulullah, sampai senjata itu dibawa tapi di dalam, tidak dipasang di sini gitu ya, disimpan di ada tempatnya sendiri gitu. Untuk menandakan bahwa memang mereka tidak niat berperang, tapi mereka mau umroh. Binatang-binatang al-hadyu ya, binatang-binatang yang mau dikorbankan itu digiring. Tapi ternyata dihalang-halangi oleh Quraisy. Sampai ketika sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah, Rasulullah dihentikan, tidak boleh masuk lagi. Kemudian akhirnya terjadi negosiasi yang sangat panjang dan sangat alot. Nah, salah satu utusan Quraisy yang diberikan tugas untuk melobi Rasulullah adalah namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ya, dia adalah orang yang tinggalnya di Thaqif ya. Thaqif itu sekitar Taif situ ya. Ini adalah tokoh yang berwibawa lah ya. Itu kan suku Hawazin, suku Thaqif itu suku yang besar ya. Jadi dan dia berkolaborasi dengan Quraisy. Ketika gagal misinya, Urwah bin Mas'ud itu gagal untuk negosiasi dengan Rasulullah SAW, tapi dia memberikan kesan ketika kembali kepada Quraisy. Apa kesannya? Aku sudah berkeliling dunia, aku sudah menyaksikan bagaimana Raja Najasyi ya di Habasyah, bagaimana Kisra di Persia, bagaimana Kaisar Romawi, raja-raja itu, bagaimana mereka. Dan aku ya melihat pengikut Muhammad itu lebih mencintai Muhammad dibanding dengan mereka-mereka itu. Tidak ada pengikutnya raja, pengikut kaisar seperti pengikutnya Muhammad yang sangat mencintai Muhammad. Apa saja yang dikatakan, maka para pengikutnya itu langsung mengikutinya. Jadi Rasulullah itu bahkan kebaikan akhlaknya, kelebihannya diakui oleh musuhnya. Ya kan? Kan ini musuhnya. Kan musyrik Urwah ini. Nah, orang yang sehebat itu, pemimpin yang sehebat itu masih mengatakan, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Ya. Jadi nabi yang harus kita teladani ini, beliau mengatakan, dan aku wa ana khairul li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Bagaimana kita ya? Apakah kita mau meneladani nabi kita? Nah, teman-teman semuanya, di bulan yang penuh barokah inilah kita harapannya kita banyak berbenah diri. Makanya Umi sendiri ya sangat mengurangi, bukan mengurangi lagi, sangat mengurangi. Kalaupun ada 1-2 yang urgen banget acara di bulan Ramadan itu, ya berusaha untuk apa? Untuk waktunya kita melakukan evaluasi diri,
untuk melakukan internalisasi nilai-nilai yang selama ini kita dapatkan, untuk berbenah diri, berinvestasi untuk pernikahan, untuk keluarga. Jadi teman-teman semua harus rela untuk berinvestasi akhirat dengan pasangan. Yang belum punya pasangan minta sama Allah ya pasangannya. Kenapa kita harus rela? Artinya begini, berinvestasi itu kan mau mengorbankan waktu, mau mengorbankan diri kita, sekedar minta maaf itu jangan gengsi, jadikanlah itu pengorbanan kita. Ya, bahkan kita mungkin perlu biaya, perlu mengeluarkan uang untuk sekedar berdua dengan pasangan. Jangan mengabaikan masalah ini. Ya. Kenapa? Untuk menjaga mawaddah, menjaga rahmah. Mawaddah itu kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya love, jadi jangan sampai ketukernya mawaddah dengan rahmah. Mawaddah itu kalau bahasa Inggrisnya love. Kalau rahmah itu mercy. Kalau mawaddah itu cinta. Cinta romantisme itu mawaddah. Kalau rahmah itu cinta kasih sayang. Kan beda ya itu dengan pasangan. Nah inilah pondasi rumah tangga. Karena jika kita enggan berinvestasi, hanya tinggal menunggu bangunan yang mengeropos. Naudzubillah min dzalik. Saya kira nggak ada lah teman-teman, apalagi ini masih muda-muda, nggak ada lah yang ingin pondasi rumah tangganya itu keropos, nggak ada lah. Ya, pasti kita ingin rumah tangga itu kokoh. Hari ini banyak berbicara, orang-orang banyak seminar tentang ketahanan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu benteng terakhir kita di tengah-tengah serangan yang dahsyat di zaman arus teknologi ini menggempur kita, di zaman digital ini, bahkan mungkin ke depan kita akan menghadapi masa metaverse, ya. Benteng terakhir kita adalah keluarga. Nah kalau bentengnya roboh, jebol, musuh bisa masuk. Rasulullah SAW menghukum Bani Quraizoh, Yahudi Bani Quraizoh, akhirnya dibunuh laki-lakinya semuanya. Kenapa? Karena dia berkhianat. Berkhianat karena Yahudi Bani Quraizoh itu punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin untuk mempertahankan kekuatan Madinah. Karena Madinah ini jangan sampai dimasuki musuh. Lah ketika diserang oleh 10.000 di perang Khandaq, Bani Quraizoh ini berkhianat. Padahal posisi Bani Quraizoh itu ada di belakang itu Madinah. Nah kalau ini jebol kan bisa masuk dari sini. Makanya dihukum oleh Rasulullah karena dia ingkar janji. Jangan sampai benteng pertahanan kita itu roboh, musuh mudah masuk. Sekarang aja ibu-ibu udah galau. Gimana ya anak-anak kita tuh pegang gadget, gimana ya mudah sekali mengakses hal-hal yang menakutkan gitu ya. Nah maka keluarga kita harus kokoh. Kita ini tidak bisa menapikan teknologi, kita meninggalkan teknologi. Ya udah anak kita jauhkan saja dari gadget. Bisa hari ini anak kita dijauhkan dari gadget, belajarnya saja pakai gadget. Ya. Jadi hari ini pembicaraan kita bukan bagaimana anak kita jauh dari gadget, bukan, tapi bagaimana kita membangun benteng keluarga yang kokoh, apapun serangannya dari luar, anak-anak kita tetap kuat. Karena hari ini yang tergoda gadget bukan cuma anaknya, bisa saja emaknya, bisa jadi bapaknya, ya. Nah, teman-teman semuanya, sahabat Rumpi dan sahabat Laju, untuk membangun struktur bangunan rumah tangga yang kuat, pasangan harus berani berinvestasi. Menjaga relationship selalu harmonis. Hubungan dengan pasangan harus selalu harmonis. Bukan hanya sebagai ayah dan ibu, karena orang kalau sudah menikah, ya, sebagai suami dan istri, otomatis sebagai ayah dan ibu. Seorang perempuan biasanya lebih fokus dengan
peran sebagai ibu, tapi suka lupa bahwa dia juga sebagai istri. Ini yang saya maksud di sini. Yang itu tidak boleh. Ini yang saya maksud, kita harus mau berinvestasi untuk ini. Bukan hanya sebagai ayah dan ibu, tapi sebagai pasangan itu kita harus solid, harus kuat. Fokus kepada anak-anak, fokus kepada parenting itu bagus. Fokus kepada pendidikan anak, fokus kepada prestasi anak itu bagus-bagus saja. Namun mengabaikan kebersamaan dengan pasangan itu problem. Nemenin anak tidur, biar aku nemenin anak tidur ya, dia ini. Iya deh, sekali. Bi aku anaknya belum berani Bi. Iya dah, 2 kali. Lama-lama sering ditinggal tuh suami. Gak boleh ini tidak seimbang. Karena ingat, selain sebagai ibu, kita juga sebagai istri. Pasangan kita membutuhkan kita, bukan cuma anak kita yang membutuhkan ibu, pasangan juga membutuhkan kita. Karena 18 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, anak-anak akan pergi sekolah ke luar negeri, diambil suaminya menikah, pergi merantau, kita akan berdua lagi. Ketika kita berdua lagi, sementara hari-hari ini kita saling asing karena suami fokus mencari nafkah, istri fokus kepada pendidikan anak, lupa kalau kita juga sebagai pasangan. Apa yang terjadi ketika kita harus berdua lagi dan kita tidak memiliki relationship yang kuat? Bangunan rumah tangga yang kokoh akan menjadi tempat tumbuh kembang anak yang sehat. Kita kuat, kita mau berinvestasi untuk pasangan. Jadi kita tuh bukan hanya berinvestasi untuk anak, berinvestasi untuk anak sekolah, pendidikan, parenting, apa mau. Tapi kita juga harus berinvestasi untuk mengokohkan hubungan sama pasangan. Karena dengan demikian anak akan tumbuh sehat secara akal, secara jiwa. Manusia itu kan punya akal, ada jiwa, ada iman, demikian juga badannya. Sehingga segala tantangan dari luar bisa dihalau bersama-sama jika keluarga itu kuat secara emosional, dekat dan kuat secara emosional, bagus kuat secara spiritual dan juga secara intelektual. Jangan sampai intelektual anak kita pun membaca tentang segala sesuatu, tetapi secara emosional kita keropos, secara spiritual kita keropos. Ini yang harus menjadi target kita di Ramadan kali ini. Siap? Siap? Bapak-bapak dengerin yang di luar nih, ibu-ibu siap untuk semakin mengikatkan hubungan dengan pasangan. Tagih ya nanti. Janji ya? Nggak mau janjinya lemah. Nanti ditagih lagi di sesi laju berikutnya. Siap insya Allah? Yang belum punya pasangan siap aja, nanti dikasih jodoh bulan Ramadan, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan dan keadilan. Ya, inilah yang harus menjadi pedoman. Ma taruf fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu lihat apa yang diciptakan oleh Allah, segala sesuatunya itu serba seimbang. Ingat ya, keseimbangan. Ciptaan Allah itu karakternya memiliki keseimbangan. Nah, maka itu harus menjadi prinsip kita. Memberi perhatian berlebihan kepada anak-anak dengan mengabaikan hak-hak pasangan adalah ketidakseimbangan. Ibu-ibu kita gitu gak sih? Ya anak ibu, ini problem mak-mak, makanya saya angkat. Tema ini penting sekali. Karena Umi gak mau ada curhatan begini, Umi kita tuh pengen lo nyekolahin anak tahfidz,
Tapi tuh sama suami kita belum satu visi. Sering dengar nggak pertanyaan seperti itu? Sering. Nggak boleh itu begitu. Kita itu soleh bersama, hijrah bersama, kan ingin masuk surga bersama. Maka ingat ya, memberi perhatian berlebihan kepada anak-anak dengan mengabaikan hak-hak pasangan adalah ketidakseimbangan. Saya yakin nih di luar juga bapak-bapak dengar nih ya. Sama gitu, maksudnya sama. Ibu-ibu juga begitu, suami juga begitu. Apakah atas nama dakwah seorang suami boleh mengabaikan istrinya? Nih sekarang bagian ibu-ibu yang saya belain. Apakah atas nama dakwah istri boleh kesepian? Yang keras dong. Iya, biar bapak dengar itu, bapak-bapak. Ya. Menemani anak tidur dan membiarkan pasangan tidur sendiri adalah ketidakadilan. Ini hanya sebagian contoh-contoh keseharian yang sering tidak disadari bahwa inilah yang mengikis mawaddah, inilah yang mengikis rahmah di antara pasangan. Jadi harapannya bulan Ramadan ini ketika kita, kan bulan Ramadan itu lebih memungkinkan kita bareng, makan bareng karena Bi nanti bukanya jangan di luar ya Bi, kita buka bareng. Iya. Nah suami ini harus ngoyo ya untuk bisa buka di rumah. Jangan menemani jamaah, menemani umat, menemani ini, menemani duafa, menemani istrinya nggak ditemanin, nggak boleh juga tuh ya bapak-bapak begitu. Mau kemana Bi? Buka bersama di sini, buka bersama di sono, buka bersama. Istrinya setiap buka sendirian. Ini juga ketidakadilan. Ya, jadi ini hanya contoh-contoh kecil saja dan inilah hal-hal yang bisa mengikis mawaddah, mengikis rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibu-ibu, kan ayat itu, ayat Al-Quran itu ketika Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini ketika Allah menurunkan ayat ini, apa Allah cuma ngasih tahu aja sama kita? Apa ini sifatnya informasi saja? Bukan kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Yang keras. Apa artinya? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu apa? Petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk kepada jalan yang paling benar. Ya. Jadi ketika Allah menurunkan ayat ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini bukan penghias undangan. Ini bukan penghias kartu undangan yang hanya dibacakan saat pernikahan. Ini ayat Allah loh. Ini firman Allah loh. Ini pedoman hidup. Kata Allah, Allah menciptakan pasangan dari dirimu sendiri. Maksudnya manusia ya pasangannya manusia, jin ya pasangannya jin gitu loh. Jadi kalau ada manusia nikah sama jin itu enggak fitrah, keluar dari fitrah, bakal ngaco. Litaskunu ilaiha, agar kalian itu sukun, sakinah. Sakinah itu artinya damai, tentram. Bukankah itu tujuan manusia? Ingin damai, ingin tentram, ingin bahagia. Nah, dijadikanlah pasangan. Maka rumah tangga itu adalah tempat kita pulang, tempat kita tenang, tempat kita damai.
Maka Allah kasih wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi ini bukan penghias undangan yang indah dibaca ketika pernikahan, tapi ini adalah pedoman bagi kita. Oh, rumah itu tempat damai. Berarti kami harus menciptakan suasana damai di rumah. Tidak bisa sendirian, harus dengan pasangan. Itu yang saya maksud, kita harus berinvestasi. Kenapa? Investasi itu kan tidak harus bentuknya uang, walaupun mungkin harus uang juga sesekali. Tapi kita harus mau berkorban. Kadang-kadang kan korban perasaan ya. Ya enggak. Karena gini, tidak mau memaafkan pasangan karena gengsi. Berat banget mau keluar kata maafin, Bi maaf saya, emang saya salah, berat banget. Atau pasangan, Dek abang maaf ya, Adek abang maafin, itu kadang-kadang hal gitu aja berat. Padahal itu enggak beli kata maaf itu. Dan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, apalagi kepada pasangan. Itu investasi kita. Oh Allah saja kapan saja kita datang, ya. Kapan saja kita datang untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memaafkan kita, Allah mengampuni kita. Masa kita tidak mau minta, tidak mau memberi maaf? Ya. Kemudian ada ayat dalam surat Al-Baqarah juga, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasulakum hunna libasulakum wa antum libasulahun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa, ini ayat masih berhubungan dengan Ramadan. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi tujuan pernikahan kalau kita lihat dari ayat-ayat tadi, di dalam surat Rum, tujuan pernikahan itu adalah sakinah. Kita mendapatkan damai, kita mendapatkan ketenangan. Kemudian mawaddah, kita bisa menyalurkan cinta yang romantis dengan halal. Karena ada juga cinta yang romantis itu yang haram. Tapi kita bisa merasakan cinta yang penuh dengan romantisme yang halal. Rahmat, ya. Dan kasih sayang. Dan di surat Al-Baqarah ayat 187, tujuan dari pernikahan itu adalah pasangan itu adalah sebagai pelindung. Pakaian itu kan fungsinya, pakaian itu fungsinya pelindung dari panas. Kalau kita dingin, kita pakai apa? Teteh, Ibu, kalau kita kedinginan pakai apa? Iya, kalau kita kepanasan, buka jaket. Ya, tapi kalau ya panas, kemudian kalau panas sekali kan kita juga butuh pelindung, penutup, ya. Penutup apa? Menutup aurat. Maka pasangan itu juga harus berfungsi untuk menutup aurat kita. Kita tidak boleh mengekspos kekurangan pasangan, mengekspos kelemahan pasangan. Kecuali memang untuk menyelesaikan masalah. Tapi pakaian juga fungsinya untuk mempercantik. Panitia kerudungnya cantik loh. Ini rumpi ya, laju ya. Cantik banget. Pas gitu pasangan. Warnanya pas. Bagus gitu ya. Paduan kerudung dengan bajunya tuh pas banget. Itu diantara tujuan pakaian. Untuk apa? Untuk fashion. Untuk mempercantik. Nah, seharusnya kita ingin pasangan kita itu selalu tampil prima, nampak ganteng, nampak yang bagus-bagusnya.
Harusnya suami juga seperti itu. Aku mau istriku kelihatan cantik, kelihatan ceria, kelihatan bahagia, nampak indah di depan saya dan juga ya di depan halayak tuh artinya di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah keluarga. Kan kalau kita saling memberi apresiasi, saling menghormati, itu kan menimbulkan kebahagiaan di antara pasangan, ya. Teman-teman suka nggak dapat pujian? Mah kamu cantik banget hari ini, gitu. Sering nggak dapat begitu? Nanti minta ya. Bilang aja kata Umi. Ya. Tapi kita juga begitu memberikan apresiasi. Nah, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan bagaimana kita mengokohkan, menguatkan relationship di antara pasangan. Menguatkan, mengokohkan ketahanan keluarga. Ya. Bukan berarti kita mengabaikan anak-anak juga. Nah, ini ada tips. Ada tips ya. Biasanya ibu-ibu tuh suka banget dengan tips. Tips merawat cinta. Hindari hal-hal yang merusak hubungan. Sudah tahu suami tidak suka kalau kita pakai baju ini. Hindari. Kita sudah tahu kalau kita membicarakan orang dia tidak suka. Hindari. Makanya kalau kita ngobrol, tatap mata pasangan, tatap mata suami. Kapan terakhir menatap wajah pasangan? Lupa lagi ya? Tahun lalu jangan-jangan. Udah lupa melihat matanya? Biar kita tahu suami kita tuh lagi suka atau enggak sama kita. Lihat matanya. Ya. Dan hindari hal yang merusak. Saya karena sudah sama-sama tua ya. Umi sudah 60, suami sudah 74 ya. Saya kalau ngobrol tuh kan gini sama suami, misalnya di mobil gitu ngobrol atau di mana gitu. Kita tuh tahu loh, kita nih istri tahu mana tema yang suami gak suka. Kalau suami wajahnya udah lempeng, oh berarti dia gak suka dengan tema ini, ya kita alihkan pembicaraan dengan yang lainnya. Kecuali kalau suaminya gak punya perasaan juga gitu, yang jelek-jelek ditampung juga. Tapi kita harus sensitif dengan perubahan wajah pasangan. Kita tuh harus sensitif, sama anak kan juga begitu. Seorang ibu tuh harusnya ya, nggak bilang begini, adik kamu tuh mau apa? Harusnya ibu tuh nggak bilang begitu. Harusnya seorang ibu tuh tahu kebutuhan anaknya. Oh rewel, oh jam segini, waktunya tidur. Oh rewel, oh dia mau makan, oh dia bosan. Harusnya ibunya tuh jangan nanya. Seperti kita dengan suami gitu. Kenapa? Karena dia pakaian kita. Jadi hindari hal yang merusak hubungan. Jangan sengaja, biarin aja. Ya itu kan suami nggak suka, biarin aja. Nggak boleh begitu, ya. Kemudian belajar jangan berhenti. Jangan berhenti belajar. Membaca buku-buku, mengikuti sekolah ibu yang berseri-seri. Salah satunya ya. Ikut parenting, bertanya kepada ahli, nonton atau melihat video ceramah yang mendidik, ya, yang sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai pemahaman Salafus Soleh. Belajar jangan berhenti. Umi itu sudah tua juga masih belajar bagaimana berumah tangga yang baik. Belajar kepada Rasulullah SAW. Kemudian ini yang sering menjadi masalah, merubah harapan menjadi penghargaan. Mengubah harapan tuh gini. Tadi malam kayaknya orang Bandung ada yang ikut ya di Kulwap tadi malam kan ada pertanyaan. Dia ingin suaminya itu nyunah karena kan udah hijrah. Saya ingin diajak oleh suami untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Itu kan harapannya, tapi nggak kunjung datang tuh ajakan itu. Akhirnya dia menjauhi sunnah-sunnah itu. Ini menurut saya sih keliru gitu ya. Harapan kita suami ini ingin menjalankan hal-hal yang sunnah, itu kan harapan.
Tapi jangan lupa prestasi suami juga kita hargai. Kita tulis pasti banyaklah kelebihan suami itu. Dia mau menikahi kita udah kelebihannya. Iya enggak sih? Dengan segala kekurangan kita dia mau menikah dengan kita. Loh kita tawadu lah. Ya kita tawadu, dia mau menikahi kita udah kelebihan. Satu. Ya kan? Tulis tuh kelebihan suami dan hargai. Terima kasih ya Mas udah mau bersama saya. Terima kasih Mas udah mau menemani makan. Terima kasih Mas udah mau menemani tidur. Terima kasih kamu sudah ini. Terima kasih kamu sudah ini. Kadang-kadang pasangan, istri maupun suami berharap banyak perubahan dari pasangannya, tapi dia lupa berterima kasih terhadap kebaikan pasangannya. Kalau kita terus menunggu, akhirnya tunggu-tungguan dan proses perbaikan itu jadi tidak ada. Nah, teman-teman semuanya, di bulan Ramadan besok, angkat tangan kita, mohon pada mohon kepada Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari pasangan, minta sama Allah. Ya Allah, saya mau suami saya itu rajin melaksanakan sunnah. Ya Allah, saya mau suami saya itu lembut. Ya Allah, mau saya suami saya. Ya Allah, saya mau suami saya. Ya Allah, terus banyak minta sama Allah. Di daftarnya panjang itu tulis, bacakan satu-satu. Tapi kalau kita bersikap sama suami, Mas terima kasih ya kamu udah menemani saya. Mas terima kasih ya kamu udah kerja untuk saya. Mas terima kasih. Sama suami itu terima kasih, memberikan penghargaan. Apa yang kita harapkan, minta sama Allah. Kalau kita balik, kebaikan suami tidak kita lihat, tidak kita hargai, tapi sibuk melihat kekurangan suami, dan kita minta, kamu Mas mau sholat di masjid loh kamu tuh Mas. Bagus sih itu, tapi ada hal yang laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Mungkin cara kita, bukan dia nggak mau ke masjid, cara kita ngajak ke masjidnya salah, yang dia nggak suka. Ya, kemudian jangan pelit memberi apresiasi kepada pasangan. Hampir sama ya dengan yang ketiga. Jadi beri pujian, beri penghargaan, baik ke ini saya sedang banyak ngomongin tentang pasangan. Karena kalau ngomongin sama anak kita udah sering bahas ya di kelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah saja ingin kita bersyukur. Allah saja senang kalau kita bersyukur. Maka Allah tambahkan kenikmatan. Allah marah kalau kita nggak bersyukur, diazab. Nih, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah nggak suka sama orang yang kufur nikmat. Allah ancam dengan azab. Allah aja seneng sama orang berterima kasih. Maka pasangan kita juga seneng kalau kita mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, insya Allah di bulan Ramadan kita akan memperbanyak sholat. Di bulan Ramadan kita akan memperbanyak zikir dan doa. Di bulan Ramadan kita akan lebih banyak tilawah Al-Quran. Ini adalah kebutuhan spiritual kita. Memperbaiki hubungan dengan pasangan. Tanpa memperbaiki spiritual kita, ruhiyah kita, nonsense. Kita sibuk belajar parenting untuk memperbaiki pola pengasuhan. Kita sibuk belajar mengikuti kelas-kelas tentang pernikahan karena ingin memperbaiki hubungan dengan pasangan. Tapi kita lupa menambah sholat, kita lupa berzikir, kita lupa tilawah. Sibuk saja secara fisik, tapi kita tidak sibuk secara ruhiyah, nonsense. Karena manusia dengan Allah itu ta'aluk, ya, harus menempel. Semakin kita
Fungsi sholat itu untuk mendekatkan kita kepada Allah, semakin nempel. Zikir itu fungsinya adalah agar kita lebih kuat pegangannya kepada Allah. Membaca Al-Quran itu agar kita lebih kuat lagi. Ketika hubungan kita dengan Allah sudah semakin kuat, Allah akan melembutkan hati kita. Allah akan memberikan cinta kepada kita. Allah itu memiliki sifat Al-Wadud. Ya, Allah akan memberikan cintanya, membagi-bagi cintanya kepada hamba-hambanya. Maka teman-teman semuanya, semoga sholat kita berfungsi ya untuk menyuburkan ruhiyah kita. Kalau untuk nutrisi badan, kita kan sibuk ya mencari makanan organik biar sehat, menghindari gorengan, minyak-minyakan. Ya kita cari makanan-makanan yang sehat agar badan kita sehat. Tapi kalau nggak bernapas, makanannya organik nggak bernapas, setengah jam aja nggak bernapas, maut, maut gitu. Sholat itu fungsinya seperti oksigen, kebutuhan ruhiyah kita agar ruhnya tetap hidup. Kalau badan kita biar tetap hidup, kita harus menghidup udara, jiwa, spiritual, ruhiyah. Biar tetap hidup, sholat, yaitu menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nutrisinya zikir, nutrisinya doa, pembersih badan, rajin sholat, makannya makanan organik, menghindari gula, menghindari gorengan, menghindari fast food, makanan yang sehat, enggak mandi sebulan. Gimana? Sakit juga, gatel gitu. Kenapa gatel? Enggak mandi. Istighfar. Istighfar itu fungsinya shower untuk membersihkan ruhiyah kita dari dosa-dosa. Dan tilawah Al-Quran bukan sekedar tilawah, bukan sekedar membaguskan, mentahsinkan Al-Quran, tetapi bagaimana kita berdialog, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan segala upaya ini hubungan kita dengan pasangan semakin baik, karena hubungan kita yang baik akan disaksikan oleh anak-anak kita. Rumah adalah tempat anak kita tumbuh kembang. Ya, kalau rumah tangga kita sehat secara akal, secara spiritual, secara intelektual, secara ruhiyahnya bagus, maka anak kita juga akan tumbuh dengan akal yang sehat, dengan jiwa yang kuat. Umi sudah penutup ini. Umi lihat jam. Ya, insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada siang hari menuju sore ini adalah keberkahan, adalah ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa berbenah diri, bisa memperbaiki diri, dan Ramadan kali ini kita beri arti yang lebih besar lagi untuk ketahanan keluarga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi yang disampaikan oleh Umi Yus. Semoga materi yang telah kita dapatkan pada hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab ya Teh ya? Iya betul sekali. Sudah siap pertanyaannya? Sudah ya, ini muka-muka penuh pertanyaan. Semoga nanti terjawab ya. Tapi sebelum itu Wari mau mengingatkan terlebih dahulu, ada 2 door prize spesial untuk para jamaah terutama yang rajin membuat resume. Ya, silahkan kalian posting resume tersebut dan tag di Instagram, ada di situ @belajarjadiibu.id dan @rumpi.bandung. Sekali lagi ya, silahkan resume tersebut di share di Instastory-nya, di tag di belajarjadiibu.id dan @rumpi.bandung BDG ya. Siapa yang lebih cepat ya Teh ya? Iya betul, jadi ada 2 hadiah. Yang pertama adalah yang paling cepat untuk nge-share, untuk berbagi, dan yang kedua adalah yang paling bagus ya, insya Allah. Karena dengan kita berbagi, insya Allah banyak orang yang bermanfaat juga Teh, banyak orang yang memanfaatkannya juga gitu ya. Iya betul. Oke, sudah siap untuk bertanya?
Ih, ibu sebelah sini udah senyum-senyum kayak mau bertanya-bertanya. Kita akan lihat ya. Oke, boleh acungkan tangannya terlebih dahulu. Belum, sabar atau belum dihitung. Ya, nah, hitungan ketiga nanti silahkan acungkan tangannya. Umi mau Umi yang pilih? Umi masih siap pertanyaannya dari siapapun ya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, sabar. Kayak udah mau demo ya. Oke, 1, 3. Nah, bingung kan ya. Oke, pertama dan turunkan lagi. 1, 2, 3. Ini 2, 3. Ya. Oke, sudah yang tadi yang pertama yang sebelah mana? Sebelah sini. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Anissa dari Bandung Utara. Pertanyaannya Umi, bagaimana cara kita agar selalu bersyukur? Terkadang semua orang merasa dirinya kurang bersyukur. Terima kasih. Oke, Teh Ria ya Umi ya, bersyukur. Pertanyaan kedua ditampung dulu ya Umi ya. Iya, betul. Pertanyaan kedua tadi dari sebelah sini ya. Kita tanya semangat terus gini-gini. Ya silakan deh, berdiri aja. Afan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zian Fauzia Khairunisa dari Kopo. Ya, saya ingin izin bertanya Umi, bagaimana jika kita dihadapkan pada sebuah lingkungan keluarga yang sebagian berpersepsi bahwa saya tidak harus berpuasa untuk mendapatkan pahala berpuasa. Karena dengan menyediakan hidangan, berpuasa dan sahur saja sudah mendapatkan pahalanya gitu. Jadi dari tahun ke tahun tidak berpuasa tapi semangat banget nyediain untuk buka puasa. Gitu. Sama sahurnya. Bahkan untuk sahur pun kadang bangunnya lebih cepat dari orang yang berpuasa. Gitu ya. Jadi bagaimana untuk cara merangkulnya dan mengembalikan persepsi pada persepsi yang sebenarnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu pertanyaan dari Teh Zian. Umi yang terakhir dari sebelah sini. Tadi siapa? Boleh berdiri Teteh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Umi mau bertanya. Perkenalkan, nama aku Risma Fasa Sofiana dari Serang, Banten. Umi, ini ada titipan pertanyaan dari Mama. Gini katanya, Umi, bagaimana caranya menurunkan rasa egois kepada pasangan kita? Terkadang kita tuh nggak nyadar Umi kalau kita sendiri tuh egois. Dan pertanyaan selanjutnya Umi dari aku masih berkaitan gini, kadang kan orang tua tuh curhatnya karena aku anak satu-satunya, jadi dua-duanya curhat ke aku nih Umi. Terkadang misalkan Abi ngomong ke aku, Umi tuh gini, terus Umi tuh ngomong lagi ke aku, Abi tuh gini. Nah itu aku ngehadapinnya harus kayak gimana ya Umi? Udah sekian Umi, makasih. Iya, terima kasih ya Jazakallah Teh Risma. Iya. Jawabannya singkat-singkat ya, karena cuma punya waktu 5 menit. Bagaimana ya caranya kita bersyukur? Turunkan standar bahagianya. Turunkan standar bahagia. Kan biasanya kita kan bersyukur kalau bahagia. Ya kan? Rasulullah SAW bahagianya itu sederhana. Kalau pagi Rasulullah itu enggak minta sarapan macam-macam. Hal indaki syai'un? Kamu punya sesuatu enggak? Tanya ke istrinya. Punya sesuatu enggak? Ya. Kan kalau sekarang gini, mau sarapan apa ya gitu, bingung ya. Jadi Rasulullah tuh bahagianya tuh sederhana. Sarapan tuh sekedar sesuatu aja gitu. Kenapa? Karena memang Rasulullah dari kecil, salah satu hikmahnya Rasulullah dibesarkan di suku Hawazin, bahagia kalau ngejar-ngejar kambing gitu ya. Orang suku Hawazin tuh bahagia kalau ada air, udah bahagia. Kenapa? Ternaknya bisa makan, rumputnya tumbuh, udah gitu. Jadi sederhanakan konsep bahagianya,
sehingga kita bisa terus pandai bersyukur. Dan dilatih lisan kita. Biasa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang dekat. Makasih ya Dek, makasih ya Kak, makasih ya Mah, makasih Mane, makasih ya Abang, makasih dianterin sama Grab, makasih ya Bang. Dibiasakan kita mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah kita akan lebih mudah untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ini tentang fikih ya. Ayatnya adalah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan. Ya kan? Wajib berarti hukumnya satu, dari ayatnya aja kutiba alaikumusiyam. Ayatnya sudah wajib. Yang kedua, dia masuk kepada rukun Islam. Arkan, rukun itu tiang. Kalau tidak puasa, ya rukunnya itu ambruk, berarti ada satu tiang yang ambruk dari keislaman kita. Kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, walaupun yang haid itu akhirnya kita ganti, kita kita qadha, pahalanya nggak sama. Kita cuman membayar dosa saja. Saya haid, saya tidak puasa 1 hari, saya bayar di hari yang lain. Saya tidak berdosa, tapi pahalanya tidak bisa mengejar pahala puasa. Ya, dia rukun Islam, hukumnya juga wajib gitu. Obatnya apa? Ya ngaji. Harus ngaji. Belajar Islam. Ya. Ini kalau itu fenomena dalam satu wilayah dan itu menjadi fenomena masyarakat bahaya sekali. Rusak, itu rusak keislamannya. Karena ini rukun. Ya, jadi rukun itu. Jadi rusak ya. Bisa rusak iman gitu itu. Karena itu rukun Islam. Wallahu a'lam bishawab. Teteh yang jauh ya Allah, jauh-jauh dari Serang. Memang karena lagi di sini atau ngajak ke sini? Oh. Yang pertama tadi tentang apa ya? Yang pertama, kalau yang kedua Umi ingat? Enggak, yang tadi kan pertanyaannya 2. Oh, egois. Gini Teh, kita memang harus rajin ngaca ya, rajin ngaca. Rajin ngaca itu bukan ngaca, ya ngaca juga boleh gitu ya, karena dalam bercermin kita ada doanya. Tapi kita sering berintrospeksi diri. Jadi kalau ada teman-teman, "Ih kamu egois," astagfirullahaladzim. Jangan bilang, "Masa sih aku egois?" Jangan. Kalau ada teman kita, "Ih kamu kok gini," astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tuh mudah untuk memperbaiki diri. Kalau kita dikritik orang, berarti kan kita salah nih, astagfirullahaladzim. Jadi setiap menerima kritikan tuh kita astagfirullahaladzim. Terus alhamdulillah ya Allah, aku sudah ditunjukkan kesalahanku. Terus kita berusaha ya, kita sering introspeksi diri, jadi kita tuh mengenal diri kita. Kita tuh memang harus, kadang-kadang memang kita nggak kenal diri kita sampai orang lain menunjukkan kepada kita, kamu tuh begini. Karena ada orang yang memang kurang sensitif. Ya dengan usia yang masih muda wajar hal itu. Tetapi insya Allah semakin banyak kita introspeksi, kita semakin akan mengenal diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk kasus ayah dan ibu dan Umi dan Abi itu ketemuin aja. Nak sini deh, Abi mau curhat. Umimu tuh gini. Tunggu, Bi. Mi sini Mi. Gitu deh. Bi, nih Mi, kata Abi tuh. Bi, bilang Bi tadi apa? Jangan ke aku dong, bilang ke Umi gitu. Ya, terus tangannya dipegang. Ini gini nih, salaman nih Bi, nih Mi gitu. Sini pelukan nih Bi, Mi. Gitu. Kita yang harus kaya akan cinta. Kita yang harus kaya akan cinta sehingga kita bisa memberikan cinta kepada ayah, kita bisa memberikan cinta kepada ibu. Karena orang kalau nggak kaya, kalau miskin, kita nggak bisa memberi. Ya, kalau kita kaya, kita bisa memberi. Ayo kita sama-sama berdamai, gitu ya. Gitu. Nanti kalau kurang puas, bab yang kedua ya, nanti WA Umi aja, minta nomor Umi. Bab yang 2 tadi yang tentang Umi dan Abi, saya nggak puas menjelaskannya soalnya. Ya, karena waktu kita terbatas juga, nanti minta aja ke panitia nomor Umi. Wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Teteh-teteh, ibu-ibu, bunda, soleha, mohon maaf kalau saya ada salah. Ya, kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya juga kepada panitia. Tadi mungkin bikin deg-degan ya. Saya lupa biasanya nginepnya di sini
Biasanya nginepnya di Mercure deket banget, ternyata ini nginepnya di Sukajadi, jadi agak jauh ya. Jadi lupa, jadi terlambat tadi, mohon dimaafkan, udah bikin deg-degan. Ala kulli hal, aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.